Halo semua, welcome to our podcast Fancy time, Meet on and let's get into your mind. Oke, nah pasti teman-teman juga pada bingung nih, ini mau ngapain sih sebenarnya? Dan kita di sini ya mau bikin konten podcast. Nah sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Michelle, biasa dipanggil Cele, dan aku di sini sebagai host. Dan tentunya aku nggak sendiri lah ya, aku bawa partner nih. Nah mungkin boleh partner aku memperkenalkan diri. Halo, nama aku Tasya. Oke, halo Tasya, dan aku nih sama Tasya bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan as you know guys, podcastnya tuh bakal ngebawain topik-topik yang gak kalah menarik deh sama podcast-podcast lainnya gitu. Dan tentunya insightful and relate banget lah sama Dan spesial banget gak sih kak? Iya, apa tuh yang spesial kalau Apa boleh tuh? tahu? Tema kita kali ini pastinya akan bicarain tentang bahasa isyarat nih teman-teman. Betul banget. Dan before we start nih, mungkin aku mau nanya dulu nih, kabar teman-teman di rumah gimana sih? Semoga lagi pada good mood ya. Dan kalaupun ada yang lagi sedih atau bad mood gitu, semoga dengan nonton video podcastnya itu jadi kayak Tersenyum cerah. Betul, semangatnya naik lagi Bener, gitu. bener. Karena ya podcastnya kan kita bawain dengan chill, terus juga kayak ada jokes-jokes dikit lah, nanti kita ketawa-tawa bareng. Apalagi narasumbernya juga, wah Nggak kalah keren ya. udah keren, cantik juga gak sih kak Cele? Wah, Betul-betul nih, ada nih dua orang yang di samping aku nih. Penasaran gak sih siapa? bener, ayo kenalan yuk. Kenalan nih, dengar-dengar sih salah satunya ada yang ketua organisasi. Bener, ini kayak wibawanya tuh udah kecium banget nih kak dari Betul, aku nih, betul. dari sini. Yang ini nih, boleh. Silakan kakak cantik memperkenalkan diri. Halo kakak host semua, Kak Sele, Kak Tasya, dan kakak narasumber Kak Alisha. Perkenalkan, nama aku Belinda, aku dari Universitas Gunadarma. Oke, halo Kak Bel. Halo, Kak Beli. Kenal. Lanjut nih. Oke, halo kakak-kakak host berdua dan halo Kak Belin. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Alisa. Aku merupakan mahasiswi psikologi dari Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya. Salam kenal kak Salam Alisa. kenal. Salam kenal juga. Nah, berhubung nih tadi aku dengar-dengar ya anak-anak psikologi ya. Benar. Mungkin boleh nih di-spill udah semester berapa dan apa nih Kesibukannya. Betul. Kesibukan. Siapa yang mau memulai lebih dulu? Kak Belin boleh? Boleh. Oke, aku sekarang semester 8. Lagi nunggu sidang aja, kesibukannya sama ngurusin organisasi. Sibuk ya kak ya, semester atas nih. Lumayan. Manusia-manusia sibuk gitu ya. Benar. Mungkin nih Alicia boleh spill, ayo. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya belum terlalu lama dan belum terlalu baru. Aku nih semester 3. Oh, semester Iya, 3. semester 3 nih teman-teman. Nah, terus kesibukan aku ini akhir-akhir itu sering ikut relawan. Relawan apa aja aku buat ya, lingkungan, pendidikan, event-event besar juga semua aku ambil buat relasi dan pengalaman tentunya. Sama juga aku lagi sibuk organisasi sama kayak Kak Belin gitu. Sama-sama sibuk ya dua narasumber kita ya ini ya. Sibuk banget tapi bisa nyempatin waktu loh Benar, untuk benar, jadi benar. narasumber di podcast ini. Waduh, keren banget nih Fancy. Oke, dan ya Fancy ini ya baru debut Benar, pertama debut nih bikin pertama nih, guys. podcast. Benar. Dan ngebahas soal bahasa isyarat lagi. Kurang apa coba? Kurang keren apa lagi coba? Yes, betul banget. Dan ngomong-ngomongin bahasa isyarat nih, aku mau tahu nih pandangan gitu ya dari Kak Belin dan juga Kak Alisha. Bahasa isyarat tuh sebenarnya apa sih menurut kalian? Gitu. Siapa yang mau memulai lebih dulu, angkat tangan? Bisa dulu. Mungkin aku duluan Iya, ya. Tadi kan udah Kak Belin nih pembuka, sekarang aku mau Oke. coba ngasih pendapat aku duluan. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri bahasa isyarat itu seharusnya jadi bahasa ketiga yang kita pelajari nih, harus lebih dinormalisasi karena kalau bisa dilihat lebih jauh ya, sebenarnya teman-teman yang menggunakan bahasa isyarat itu sekarang udah bukan hitungan jari, dan dengan populasi yang udah cukup banyak itu, walaupun dengan banyaknya mereka tapi masih kalah banyak sama kita, harusnya berarti yang lebih banyak merangkul. Bener banget. Nah, iya kan? Jadi dengan kita belajar bahasa isyarat sebagai bahasa yang penting setelah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi kita bisa ngerangkul teman-teman yang emang menggunakan bahasa isyarat. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Terima kasih. Dalam banget Bener. nih, dalam. Kalau dari Kak Belin gimana tuh?
bahasa isyarat itu apa tadi utamanya ya? Iya, menurut Kak Belin gitu, bahasa isyarat tuh apa sih? Oke, bahasa isyarat itu bahasa yang intinya memanusiakan manusia gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat kalangan yang mungkin sedikit berbeda daripada kita dan kita berusaha menghargai dengan cara ikut mungkin mempelajari atau tidak menghina gitu ya teman-teman kita yang mempelajari atau yang menggunakan bahasa isyarat gitu. Tapi kalau menurut Kak Berin sama Kak Alicia, pertama misalnya dengar bahasa isyarat, apa sih yang terfikirkan gitu? Apa sih yang tergambarkan di kepala tentang bahasa isyarat? Oke, Kak Belin mau duluan atau aku? Oke, silakan. Kalau menurut aku terharu jujur dengar bahasa isyarat ataupun bahasa-bahasa lainnya. Cuma kan di podcast kali ini khususnya untuk bahasa isyarat ya. Karena dari teman-teman tunarungu itu kita jadi belajar untuk lebih menghargai orang lain yang berbeda daripada kita, berempati dan jadi tahu nih bahasa-bahasa yang berbeda daripada kita dan kita tetap mau belajar, mengerti. Kayak mereka aja yang gak bisa mengungkapkan kayak kita secara langsung aja itu mau belajar loh untuk berusaha menyampaikan perasaannya, mengekspresikan dan mengerti apa yang sedang terjadi gitu. Masa kita yang tinggal langsung ngomong aja tuh susah banget gitu untuk mengkomunikasikan ke sesama gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak aku terharu banget sama intinya kata pertama yang muncul gitu di kepala aku ketika mendengar bahasa isyarat tuh aku terharu gitu. Aku sih ada 3 kata kunci gitu. Apa Terharu, menghargai, empati. Wow, banyak Perasaan ya, perasaan semua ya. Iya, emosional. MBTI-nya apa nih Kak kalau boleh tahu nih? F nih, kayaknya ada F ya. NFP, Oh. NFP antara dua itu sih. Ketahuan banget. Iya. Kalau Kak Alicia gimana nih Kak Alicia? Oke, kalau tadi kata Kak Belin itu terharu ya. Kalau aku kalau dengar kata bahasa isyarat tuh langsung kepikirannya ekspresif. Wih, Nah, ekspresif teman-teman. Kenapa ekspresif? Karena selama aku mempelajari bahasa isyarat dan mengenalnya, sejauh ini tuh bukan syarat ya, apa ya, lebih ke unsur yang melengkapi penggunaan bahasa isyarat itu memang ada unsur ekspresifnya. Ya kayak kita aja ya, kalau lagi ngobrol kalau nggak ada nadanya kita kurang dapat gitu apa sih pesan yang disampaikan. Nah itu sama tuh kalau misalnya kita pakai bahasa isyarat, kalau misalkan kita nggak ekspresif itu kadang orang yang menggunakan bahasa isyarat juga nggak ngerti maksud yang dia sampaikan tuh lagi suasana senang kah, sedih kah atau gimana gitu. Jadi menurut aku satu kata yang terlintas pas aku dengar bahasa isyarat itu ekspresif. Ekspresif gitu. Buat apa nggak ada ekspresi ya kalau Iya, nggak nyampe lah filmnya. Iya betul. Nah ngomong-ngomong soal tadi ada yang ke-spill kayak belajar bahasa isyarat gitu ya. Berarti dari Kak Belin dan Kak Alicia ini emang lagi sedang mempelajari bahasa isyarat atau gimana nih? Boleh gantian Kak Alicia dulu. Oke, boleh ya nih, karena aku bakal panjang ceritanya, jadi boleh, mulai duluan ya. boleh, Mohon maaf boleh. banget ini. Boleh. Sepanjang apapun boleh lah. Dipersilahkan untuk yapping ya Kak ya. Siapin. Oke, jadi kalau misalkan aku cerita aku belajar bahasa isyarat atau enggak itu memang iya. Bahkan aku tuh mempelajari bahasa isyarat dari kelas 6 SD atau 1 SMP gitu. Pokoknya udah cukup lama sampai sekarang ini. Nah, dorongannya itu sebenarnya karena lingkungan terdekat aku, yaitu keluarga aku sendiri membutuhkan ilmu itu gitu. Jadi sebenarnya walaupun gak ada tuntutan dari keluarga secara langsung ya, kalau aku harus belajar bahasa isyarat tuh nggak ada. Tapi karena di sini yang membutuhkan itu adalah adik aku yang terkena penyakit tunarungu. Nah, di situ tuh bikin aku punya dorongan tersendiri gitu. Apalagi aku sebagai kakaknya merasa aku tuh punya peran untuk mendampingi dia dalam berproses, bahkan sekedar harusnya interaksi sesama anggota keluarga kan. Nah sebenarnya dari situ aja sih standarnya. Aku cuman mau interaksi sama adikku. Dari situ aku punya dorongan tersendiri untuk belajar bahasa isyarat dari kelas 6 SD sampai saat ini, dan itu secara otodidak. Oke, secara otodidak, dan itu tuh bener-bener medianya tuh sangat sedikit dan pokoknya ya sedapatnya aku lah. Nah walaupun dalam durasi yang lama itu ya, dari SD sampai kuliah saat ini, jujur aku belum terlalu mahir. Aku tuh belum bisa dibilang aku bisa bahasa isyarat, karena sejauh aku belajar, aku tuh cuman mempelajari hal dasar yang mana untuk memenuhi tujuan awal aku.
cuman buat interaksi sama adik aku. Nah jadi selagi dia mengerti, aku mengerti, udah aku merasa aku udah selesai belajar bahasa isyarat gitu. Tapi ternyata setelah aku semakin dewasa, aku mulai masuk ke fase aku gantiin peran mamahku untuk jaga adikku secara langsung, kayak ngurusin KTP, datang ke sekolahnya dan lain-lain. Dan aku juga udah masuk psikologi ya. Di situ tuh pandangan dan dorongan aku lebih kuat lagi buat semakin memperdalam bahasa isyarat. Yang awalnya cuma untuk sekedar berinteraksi sama adikku, di sini aku setelah berinteraksi dengan teman-teman adikku, aku ketemu dengan komunitas yang memang ternyata serupa dengan adikku, dan aku juga belajar psikologi, gimana itu kita mempelajari tentang sikap manusia, pola pikir, perasaan. Di situ tuh aku makin merasa aku tuh kayaknya harus memperluas skill bahasa isyaratku untuk memperluas ilmu yang aku dapat dari psikologi juga. Jadi aku ngerasa kayak kurang adil kayaknya kalau ilmu yang aku dapat di psikologi ini hanya diterapkan kepada teman-teman yang memang bisa menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan. Kan biasanya kita taunya gitu ya, kita berdiskusi, berdialog, wawancara untuk dapat diagnosa dan lain-lain. Nah di sini aku makin punya dorongan, kalau aku punya basic yang memang bisa mencukupi dengan bahasa isyarat, aku bisa konseling dengan teman-teman yang mungkin selama ini kurang terangkul di dunia psikologi gitu. Jadi setelah itu tuh aku makin kayak punya dorongan untuk belajar lebih lagi dari sekedar yang tadi adik aku doang. Sekarang aku pengen belajar lebih lagi untuk mencakup lebih banyak lagi gitu sih. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan otodidak ya katanya belajarnya. Apa sih susahnya selain media belajarnya tuh yang kurang gitu? Oke. Aku bisa jawab ya Kak. Kalau misalkan otodidak itu sulitnya selain medianya kurang ya, kadang lingkungan juga kurang mendukung. Kadang apalagi tuh kayak kita kan masih lebih awam teman-teman yang menggunakan suara ya. Jadi sekalinya kita mempelajari atau mengajarkan teman-teman memperkenalkan bahasa isyarat tuh kurang direspon baik. Sulitnya gitu. Kecuali kalau kita memang masuk ke komunitas yang satu visi misi yang kita juga belajar sama-sama, itu baru lebih didukung lingkungannya untuk belajar. Nah sedang kalau otodidak itu selain medianya terbatas dan cukup perjuangan, karena sejauh ini pas aku udah mulai boleh keluar ya, aku tuh mencoba lebih dari sekedar nonton YouTube, TikTok dan lain-lain. Aku coba untuk ngikutin kelas-kelas yang gratis. Tapi itu tuh susahnya adalah mereka jauhnya jauh banget. Terus kayak aksesnya itu agak sulit, biasanya ada persyaratan-persyaratan, terus jamnya cuman sejam, dan kadang media belajarnya tuh nggak dikasih lagi sama kita. Jadi sekedar datang dengan audiens yang banyak, kita belajar dalam 1 jam, tapi materinya banyak gitu, kan sulit ya. Apalagi bahasa isyarat kan menghafal banget gitu setiap gerakan-gerakan. Itu tuh yang paling sulit bagi aku selama otodidak itu. Udah effort tempatnya jauh-jauh, aksesnya susah, terus juga media untuk belajarnya tuh kurang bisa kita gunakan untuk keberlanjutan. Sedangkan kalau kursus pastinya kan lebih private ya, tapi itu biasanya mahal banget. Itu mahal banget aku nggak tahu di luar gimana, tapi kalau di Indonesia udah masih dikit juga yang menyelenggarakan bahasa isyarat kelas gitu, dan itu sekalinya ada tuh mahal banget. Jadi kayak mikir-mikir lagi kan, apalagi kalau misalkan tiba-tiba kalau nggak dibagiin lagi materinya kan, waduh sayang juga gitu. Perjalanan yang cukup panjang. Oke, nah kalau dari Kak Belin gimana tuh? Kalau dari aku sendiri, kalau tadi kan Kak Alicia cukup panjang ya penjelasannya. Jujur kalau aku pribadi sejauh ini masih terpatok karena yang tadi itu lebih ke bagaimana kita berusaha mengerti sesama manusia gitu kan, meskipun berbeda gitu. Jadi nggak ada halangan untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu juga karena aku pribadi itu nanti minatnya akan menjurus ke klinis gitu. Jadi mau nggak mau pasti akan aku pelajari gitu, mengingat klien-klien itu akan sangat beragam gitu ya, baik dari tingkah lakunya ataupun dari kesehariannya dan lain sebagainya itu gitu. Calon-calon, Benar, calon-calon psikolog kita nih. Amin. klinis gitu. Aduh, yang satu lagi mau menyebarluaskan bahasa isyarat. Bener. Aduh, keren banget sih narasumber kita. Parah. Oke, kalau aku mungkin ya boleh nanya nih, menurut kakak-kakak cantik ini ya, bahasa isyarat itu penting gak sih dipelajari, khususnya untuk yang anak-anak muda, Bener, Gen Z, Gen iya. Alpha mungkin Bener, yang sekarang bener, gitu.
Gimana tuh Kak? Kakak Boleh. boleh. Silakan. Kalau menurut aku pribadi itu penting ya, karena dari situ kita bisa tahu nih betapa susahnya yang tadi kayak kata Kak Alisa bilang juga kayak mahal gitu ya untuk private dan aksesnya pun susah, bahkan media ajarnya pun terbatas gitu. Jadi kayak biar orang-orang sesama manusia yang memang bisa berkomunikasi langsung itu bisa tahu tuh betapa susahnya ngajarin bahasa isyarat, betapa susahnya berkomunikasi dengan bahasa isyarat, yang dimana pasti sedikit banyaknya kita sebagai manusia yang bisa langsung berkomunikasi itu jadi ngerasa bersyukur, lebih bisa menghargai teman-teman yang tunarungu, terus lebih bisa tahu diri lah, maksudnya jangan kayak ngata-ngatain atau apapun itu. Jadi kayak merangkul. iya, jadi kayak kata Kalisa tadi, yang mayoritas merangkul yang minoritas itu. Keren banget, keren jawabannya keren banget nih. Kalau dari Kalisha gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri penting sih ya untuk sebagai Gen Z, pokoknya generasi-generasi muda untuk mempelajari bahasa isyarat. Kenapa? Karena menurut aku saat ini ya dunia tuh seakan dipegang kuasa oleh generasi muda. Power kita tuh banyak, power kita tuh gede banget. Nah, dengan kita sebagai penguasa paling besar untuk masa depannya, itu tuh penting buat kita menyebarkan sesuatu yang memang aku rasa ini bakal menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya untuk saling merangkul ke depannya. Jadi apalagi ya generasi-generasi muda tuh umur-umur muda kayak gini lagi sukanya coba-coba hal baru, terus juga memang kapasitas untuk memahami hal baru tuh masih bagus banget. Jadi kenapa aku ngerasa belajar bahasa isyarat untuk generasi muda tuh penting, karena itu kita masih bisa banyak hal dicoba, kapasitasnya masih banyak, terus kita tuh punya power yang hebat banget buat ngubah dunia ke depannya dengan apalagi sekarang kan kayak TikTok yang dikuasain sama anak-anak muda kan. Dengan kita sebagai anak generasi muda itu aware dengan pelajaran bahasa isyarat, bisa aja itu dijadikan sebagai konten yang menyebar luas gitu, biar kalangan anak kecil, orang muda juga tahu betapa pentingnya belajar bahasa isyarat gitu. Tapi ngomong-ngomong awareness, tadi kan sempat dimention nih sama Kak Alisha. Menurut Kak Alisha dan Kak Belin, anak muda sekarang itu tuh awareness tentang bahasa isyarat atau komunikasi sama teman-teman disabilitas tuh gimana sih? Apakah udah kuat, tinggi, ya cukup tinggi, atau kayak masih kayaknya kurang deh kalau di Indonesia? Boleh sih di sini. Oke, boleh sih. Mohon maaf nih. Kalau aku sendiri ya, ini aku nggak tahu sebenarnya di luar itu gimana. Aku akan memandang dan memberi komentar di lingkungan sekitar aku aja ya. Ya, boleh. Untuk aku sendiri sejauh yang aku lihat udah cukup baik. Apalagi kalau aku lihat di lingkungan kuliah aku ya UNJ, itu alhamdulillah awareness itu udah bagus banget. Karena kami sendiri tuh dari UNJ menyediakan wadah lingkungan yang emang untuk merangkul mereka. Kita tuh ada relawan disabilitas yang memang itu senang banget ya mendengar kalau dari universitas itu mendukung banget hal itu. Bahkan kita tuh punya kelas yang memang rutin belajar bahasa isyarat untuk menyambut maba-maba atau melakukan pendampingan kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang memang membutuhkan bantuan kita untuk berkomunikasi. Jadi aku ngerasa di lingkungan aku tuh awarenessnya udah bagus banget karena mereka tuh peduli gitu, bahkan di universitasnya pun peduli ya. Dan sejauh yang aku lihat peminatnya banyak yang mengikuti komunitas itu, berarti kan tandanya mereka memang punya kemauan untuk belajar gitu kan. Nah terus sejauh yang kita lihat pun kalau misalkan teman-teman yang nggak lihat di UNJ, kita bisa lihat dari yang PKKMB. Nah, teman-teman bisa lihat tuh kalau sekarang tuh video-video PKKMB sering banget menggunakan bahasa isyarat. Itu aku udah merasa senang banget ngelihat itu karena itu tuh membuktikan kalau generasi muda sekarang kita juga udah mulai memperkenalkan dan walaupun sekedar mereka mungkin untuk tugas aja ya, tapi seenggaknya mereka tuh sudah tahu kalau ada bahasa lain selain bahasa isyarat, pokoknya bahasa verbal, ada bahasa lain. Mereka seenggaknya tahu, walaupun mungkin nanti minat-minat mereka kan berbeda ya, akankah dipelajari lebih lanjut atau enggak, itu ya terserah mereka. Seenggaknya mereka sudah tahu, sudah dipaparkan, dan itu udah cukup banyak universitas yang menggunakan itu. Jadi aku rasa udah cukup tinggi ya kalau di Indonesia, walaupun nggak tahu ke depannya. Nggak tahu ke depannya, tapi udah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi.
Terima Keren kasih. banget. Abis ini kayak pengen nge-stalk nih nanti Iya, ya. Lawan bener, disabilitas bener, tuh bener. menarik bener. Langsung aja follow. Oh, nanti ya di belakang layar gitu. Kalau dari Kak Belin gimana? Kalau dari aku pribadi mungkin karena kita beda kampus juga ya. Dari kampus aku sendiri tuh belum menyediakan untuk yang kayak relawan disabilitas itu tadi gitu ya. Tapi kalau yang dari aku lihat di sekitar teman-teman aku cukup banyak juga, walaupun belum sebanyak itu mungkin ya, kesadarannya juga belum setinggi dari lingkungannya Kak Alisha. Tapi setidaknya sudah cukup lah 1, 2, 3 orang yang emang aku lumayan kenal itu belajar dan terpapar sama bahasa isyarat itu untuk setidaknya tahu, dan mereka juga mempublikasikannya di sosmed-sosmed gitu. Jadi kayak orang-orang bisa ngelihat nih kegiatan dia apa dan belajar isyaratnya tuh seperti apa gitu sih. Jadi kayak kalau di lingkungan aku walaupun belum sebanyak itu, tapi lingkungannya sudah cukup kondusif lah intinya untuk belajar bahasa isyarat. Dan dari acara-acara yang aku ikutin juga kayak kemarin terakhir tuh di Menjadi Manusia, itu benar-benar dari awal sampai akhir loh teman-teman, nonstop itu bahasa isyaratnya menyampaikan dengan yang ekspresif, dan itu pasti capek banget. Betul. Pasti capek banget kayak mereka kayak ngomong gitu kan, tapi nggak ada suaranya, itu pasti aus banget dan capek banget, itu pasti pegel kan. Tapi mereka tetap berusaha ekspresif dan nggak capek gitu untuk kayak memperagakan apa yang disampaikan oleh pembicara di depan. Itu kayak keren banget sih itu. Bener kata Kak Alisha, berarti ya kuncinya apa tadi? Ekspresif. Gitu. Oke ya, bisa disimpulin lah kalau misalkan emang awareness ya remaja sekarang di Indonesia ya udah mulai terlihat lah gitu. Semoga nanti kedepannya makin meluas. Amin. Amin, amin. Oke, nah aku kalau dari tadi ya ceritanya Kak Alisha kan emang dari keluarganya gitu, memang ada yang tunarungu. Nah kalau dari Kak Belin nih, pernah nggak sih interaksi langsung gitu dengan teman-teman tunarungu atau gimana? Pernah, mungkin karena aku orangnya cukup perasa ya. Itu aku pernah naik Gojek, orangnya tunarungu, aku kayak gitu. Kayak aku belum bisa belajar yang kayak benar-benar tahu gitu, yang kayak kamu gitu yang mungkin kayak bahasa sehari, tapi kayak aku bilang kayak maksudnya memperjelas mulut aku, kayak intinya aku bilang makasih gitu. Kayak dia seneng banget kayak aku berusaha sapa, reach out dengan cara kayak gitu ya. Mungkin kayak perasaan aku nyampe gitu ya, kayak aku berusaha loh buat nganggep ada dan berusaha apresiasi dengan cara aku bilang makasih gitu. Sebenarnya ke semuanya, cuma kayak pada hari itu tuh aku ngerasa karena pertama kali ya, itu kayak gitu. Dan pas yang di Hari Menjadi Manusia terakhir kemarin tuh di awal Agustus, itu kan ada kursinya dibedain ya antara teman-teman yang tunarungu gitu ya. Nah itu paling depan gitu. Jadi kayak aku ngelihat kayak seneng banget gitu mereka bisa ikut berpartisipasi karena ada teman-teman yang bisa memperagakan gitu isi dari pembicaraan yang sedang berlangsung gitu. Oke, berarti sama-sama ada pengalaman Bener-bener. gitu ya. Tapi kan udah ada pengalaman nih Kak Alisha sama Kak Belin, boleh nggak sih kayak spill nih bahasa isyarat ke kita? Kita juga mau belajar nggak sih Kak ya, bener ya? Iya gitu. Coba dong spill apa sih, kayak gimana sih bahasa isyarat? Mungkin gitu? yang simple-simple Bener, kayak bener, contoh bener. terima kasih gitu. Iya, betul. Atau mungkin sama-sama atau selamat pagi atau kayak gimana Iya. nih? Mungkin Boleh, siapa boleh. gitu yang mau mempraktekkan dikit aja. Nggak usah takut salah atau gimana-gimana ya. Karena kan kita sama-sama belajar gitu. Bener. Siapa dulu nih? Kabilin mau? Boleh. Boleh, Kayak gimana tuh silakan. Kak Belin? Boleh, aku taunya cuma makasih. Makasih. Iya, makasih. Oh di kasih. di mana ya? Terima kasih gitu. heeh. Sama Oke. I love you. Oh, I love you nih, I love you nih. Sama Ada nama aku versi sendiri. nih. Oh, Nama aku sendiri. Boleh, Kayak gimana boleh. tuh? Bisa. Kayak gimana tuh Kak? B Oh, B. E Mhm. L I M. Oh, keren. Keren banget. Udah itu aja. Gak apa-apa. Itu Kan udah lama- lebih iya. dari cukup. Bener banget. Betul, lama-lama kan nanti meningkat nih. Betul. Tiba-tiba jadi penerjemahnya kan nggak ada yang tahu nanti ya. Termuncul di TV Oh, yang di muncul. pojok ya, di pojok Iya, itu. Kita itu. Belin di bawahnya, Wih. Belin Daud. Keren banget, nanti kita tunggu ya Kak. Debutnya, kita tunggu debutnya. Kalau dari Kak Alisha gimana nih? Kalau aku sebenarnya mau disclaimer dulu ya. Sebenarnya kalau bahasa isyarat itu nggak boleh diajarkan oleh teman-teman yang
dengar. Jadi sebaiknya itu memang diajarkan oleh teman tuli. Tapi aku makanya cuman menggunakan bahasa yang udah awam banget ya. Aku nggak mau ngasih yang panjang-panjang karena takutnya salah gitu. Jadi seperti yang tadi Kak Belin udah bilang, terima kasih. Jadi tuh bukan cuma gini doang ya, tapi kita mengucapkan ya terima kasih. Mereka kadang baca mulut juga. Terus balasnya gimana? Sama-sama. Sama-sama gitu. Terus atau kalau misalkan aku lupa ya, ini tuh Bisindo atau Sibi, dia terima kasih juga ada yang begini. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama tetap sama ya? Iya, sama-sama ini tadi tuh sama. Ini sama. Tadi kalau dua berarti sama-sama. Gitu. Sama-sama. Jadi belajar lagi, mendapatkan insight Ilmu, baru. iya betul. Terus mungkin satu lagi ya, kalau aku dipanggil di rumah adikku sering manggil ayah tuh, ayah. Atau cowok ini karena kumis. Nah, gampang kan sebenarnya kayak kita mereka yang berkumis, cowok atau enggak ayah gitu. Berarti tuh kayak ada gerakan tuh ada artinya ya Iya, sebenarnya. tapi susahnya itu walaupun gerakan bahasa isyarat itu memperagakan gerakan sehari-hari atau yang ikonik, kadang salah dikit beda arti juga. Jadi itu sulitnya. Udah kita harus hati-hati untuk menerjemahkannya. Kita juga harus ngafal banyak gerakan kan. Kalau kita kan cuma ngobrol aja kan. Kalau ini kita tuh harus menerjemahkan apa yang bisa kita lakukan, kayak makan pisang begini dulu baru makan. Panjang gitu gerakannya gitu. Keren. Iya. Wow. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Baik dari Kak Belin, Kak Alicia ini kayak keren banget. Bahkan kita kayaknya sama-sama nggak tahu Iya, ya. Baru nih kita belajarin terima Dapet kasih. ilmu ya kita jadinya ya hari ini. Betul, keren banget sih narasumber kita, dan sayang banget sesi kita udah sampai di sini ya. Padahal kita mau lanjut ngobrol lebih lama sebenarnya ya Kak ya. Kalau nggak salah mau sampai 3 jam. Bener. Sampai besok juga kita jabanin. kita jabanin Cuman harus kayak ya. durasi nih, saya durasi. Bener. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Boleh. Oke, aku sebutkan aja nih. Boleh. Kalau dari Kak Belin dan juga Kak Alicia, ada nggak sih harapan gitu untuk di masa depan terkait dengan penggunaan bahasa isyarat khususnya di Indonesia? Karena kan kita tinggal di Indonesia nih sekarang gitu. Kakak, Boleh. Aku duluan ya. Aku sendiri harapannya semoga memang makin difasilitasi ya, baik oleh negara dan masyarakatnya, karena walaupun tadi aku bilang awareness anak-anak mudanya udah banyak, tapi juga ada beberapa orang yang aku lihat kadang mereka tuh kayak risih malah, padahal kita kan sedang berkomunikasi, mencoba, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman kadang dari ketakutan mereka sendiri yang mandangnya tuh jadi gimana gitu, padahal kita belum selesai ngomong mereka udah kayak kabur atau apa gitu mandangnya udah. Jadi aku berharap untuk kedepannya semoga dari Indonesia makin difasilitasi, makin dibudayakan untuk mengenal teman-teman kita yang mungkin selama ini yang tahu itu cuma beberapa, tapi tolong semoga kedepannya itu makin tahu sama ya, karena kita kan saling rangkul-melangkul. Terus semoga juga aku berharap semoga tadi udah bilang sih fasilitasnya makin banyak, mulai dari kursus, terus juga lingkungan yang mewadahinya kayak komunitas atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang merangkul teman-teman yang menggunakan bahasa isyarat tuh semoga semakin diperbanyak gitu sih. Oke, amin. Boleh, Kak Belin silahkan. Kalau dari aku pribadi mungkin nggak jauh beda dari Kak Alicia, karena yang tadi yang biasa kita tahu juga ya, bisa itu karena biasa ya. Jadi kita harus membiasakan dengan situasi lingkungan belajar bahasa isyarat supaya apa? Yang tadi kata Kak Alicia juga, orang-orang tuh nggak asal kayak ih kenapa sih gitu, atau kayak kabur atau kayak nggak mau susah gitu, kayak coba aja belum gitu, kenapa langsung bilang susah atau kabur atau langsung underestimate gitu. Jadi kayak dari lingkungan semoga ada yang berusaha sedikit banyaknya untuk membiasakan itu, yang itu bisa menjadi contoh bagi kalangan-kalangan masyarakat lainnya. Kalau menurut aku pribadi sih otomatis berarti harus dari pihak atas, paling atasnya ya, untuk yang kayak membiasakan itu, karena itu adalah cara paling efektif untuk menerapkan suatu kebiasaan atau budaya baru dalam suatu sistem yang besar ini gitu. Berarti emang kita tuh harus merangkul ya guys, merangkul teman-teman yang sebenarnya tuh sama kan ya kayak kita, nggak ada bedanya. Cuman emang lebih Secara komunikasinya lebih istimewa. Iya. Istimewa.
Oke, begitu saja ya sesi kita hari ini gitu. Sebelum penutupan kita boleh bilang terima kasih pakai bahasa isyarat. Boleh, Ke kamera ya. Iya. Pakai suara Aba-aba. namanya. Boleh pakai suara. Aba-abanya gimana? Mungkin dari Kak Alicia nih. Iya, Alicia kan yang kayak pengalamannya gitu. Oke teman-teman, kami dari podcast Fancy mengucapkan terima kasih. Dadah. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Yeay. Dadah. Sini tepuk tangan. Oh, ini tepuk tangan. Oke, and that's it for today. We will back in your mind. Dadah.